Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Jakarta. Dan hari ini kita akan melanjutkan series yang sempat terhenti karena kita harus merayakan dan memperingati kenaikan Kristus dan hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun ke bumi, ke dunia, kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya. Hari ini kita akan melanjutkannya, yaitu series dalam buah-buah roh. Series of Fruit of Spirit. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang juga sangat penting, sama seperti poin-poinnya lainnya, yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu kebajikan. Kebajikan di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata goodness. Kita beruntung, kita bersyukur sebagai seorang Indonesia dengan yang menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia terlihat jelas perbedaan antara kebajikan dengan poin sebelumnya, yaitu kemurahan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kindness dan goodness seolah-olah serupa, seolah-olah mirip. Makanya banyak orang yang bingung membedakan antara kindness dan juga goodness. Walaupun orang-orang yang berbahasa Inggris, orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai mother language mereka pasti mengerti perbedaan di antara keduanya. Tapi kita juga bersyukur sebagai seorang Indonesia, kita memiliki terjemahan yang sangat jelas terkait dua hal ini, yaitu kemurahan dan juga kebajikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kebajikan. Dan sebelum kita masuk ke dalam perihal kebajikan ini, sebagaimana kita dapat memiliki kebajikan, seberapa penting kebajikan, dan bagaimana kita mengusahakannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan untuk kembali belajar dan juga datang di tempat ini melalui sesuatu yang sifatnya virtual, melalui khotbah online ini, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Bukakan pikiran kami dan juga hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, supaya kehidupan kami berbuah yang baik, supaya kehidupan kami membuahkan, menghasilkan buah-buah Roh Kudus, bukan buah-buah yang bersifat duniawi, melainkan buah-buah Roh Kudus. Ya Tuhan, pimpinlah kami, dan juga hamba-Mu juga yang berbicara. Pakailah mulut lidah hamba-Mu, biarlah Tuhan yang terpancar di dalam setiap perkataan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, terkait dengan kebajikan ini, kita akan membahasnya melalui apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam suratnya. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Saya berharap Bapak Ibu sekalian telah membacanya agar kita tidak perlu membahasnya lagi atau membacanya lagi di video ini, melainkan Bapak Ibu terlebih membacanya dan kita akan membahasnya satu persatu. Ya, apa yang Petrus katakan di dalam 2 Petrus ini sangat menarik karena ia membahas pertama-tama tentang iman yang kita miliki sebagai orang percaya. Saya akan membahasnya secara langsung karena ayat ini memuat cukup banyak pesan yang harus kita bahas, sehingga mungkin nggak akan muat kalau kita bahas semuanya di video ini. Makanya pelan-pelan kita membahas satu persatu supaya makna yang mau disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa buka di dalam Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kita akan ketiga sampai 11, semuanya penting, tapi saya mau fokuskan kepada beberapa ayat yang ada di tengah, yaitu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Dan untuk ayat ini saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-5 mengatakan seperti ini. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik,
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan satu hal setidaknya. Yang pertama adalah tentang kebajikan. Ini merupakan suatu hal yang harus berdiri bersama-sama dengan nilai-nilai yang lain. Kebajikan harus berdiri bersama-sama dengan poin-poin penting lain di dalam kekristenan. Kebajikan bukan hal yang bisa kita lakukan sendiri tanpa hal yang lain. Yang pertama, kebajikan dikatakan oleh Petrus. Ini sangat menarik menurut saya karena ini menggambarkan sebuah keutuhan di dalam iman seorang Kristen. Sebuah keutuhan apa yang perlu dimiliki oleh seorang Kristen secara utuh, bukan satu persatu. Bukan hanya ini atau hanya itu. Tidak seperti itu. Petrus di dalam ayat yang kelima mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Sebelum kita bahas tentang iman dan lain sebagainya, kita mau belajar dulu tentang justru karena itu yang Petrus katakan di sini. Justru karena itu, kata itu pasti menunjuk kepada sesuatu hal. Dan apakah hal tersebut? Ini sebenarnya itu yang dimaksud Petrus menunjuk kepada ayat sebelumnya. Dikatakan begini, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dikatakan bahwa Kristus telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang bisa membawa kita kepada kodrat ilahi, yang membuat kita jauh dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, akhirnya Petrus berkata, karena kita telah dianugerahkan janji-janji yang memampukan kita untuk menjadi seperti Allah, untuk masuk ke dalam kodrat ilahi, menjadi seperti Allah, bukan kita jadi seperti Allah dalam artian kita jadi Allah, tapi kita diberikan kesempatan untuk menjadi kudus seperti Ia yang adalah kudus. Sehingga Petrus katakan, karena Ia telah memberikan kesempatan itu, karena Ia telah memberikan janji-janji itu, maka kita harus dengan sungguh-sungguh mengusahakan itu. Yang dikatakan dengan sungguh-sungguh mengusahakan untuk menambahkan kepada imanmu. Di ayat yang kelima dikatakan sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Perhatikan hal yang pertama. Kebajikan bukanlah hal yang terutama di dalam kekristenan. Karena di luar sana mungkin Bapak Ibu sekalian menemukan banyak orang Kristen yang sifatnya humanis. Banyak orang Kristen yang sifatnya, kepercayaannya, sifatnya sangat manusiawi dalam tanda kutip. Yang diutamakan hanyalah perbuatan baik. Yang diutamakan hanya, istilahnya mereka menggunakan kata, kasihilah Allahmu yang terutama. Dan yang kedua, dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Dengan kata tersebut mereka akhirnya berani berkata, ya sudah, kalau gitu kasihilah saja manusia yang kelihatan. Kalau gitu yang sama aja kan antara manusia dengan Allah, semuanya sama, ya udah manusia aja kita fokuskan. Yang akhirnya membuat mereka tidak mengasihi Allah secara personal lagi. Mungkin mereka mengasihi manusia dengan melakukan banyak kebaikan, tetapi mereka lupa mereka perlu memiliki kepercayaan yang utuh kepada Tuhan dan juga memiliki hubungan yang personal kepada Tuhan secara spiritual. Makanya dalam hal ini, iman menjadi hal yang utama dalam kekristenan. Tidak ada yang lebih dari itu, karena imanlah yang memampukan kita untuk menemukannya. Hanya imanlah yang memampukan kita untuk mengenal Dia. Tapi iman pun tidak cukup. Iman saja tidak cukup. Makanya ada juga ayat yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga hal ini menunjukkan perbuatan yang dimaksudkan. Kata kebajikan menunjukkan apa yang dimaksudkan oleh perbuatan yang perlu mengikuti iman. Perbuatan yang perlu berjalan bersama-sama dengan iman. Makanya dibilang sungguh-sungguhlah untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ini sangat penting untuk kita pahami bahwa iman saja tidak cukup, tetapi kebajikan saja tidak cukup. Dua hal ini adalah dua hal yang harus berjalan secara bersamaan. Sehingga kalau kita kebajikan saja,
kita akan menjadi orang yang humanis. Kita akan menjadi orang yang hanya mementingkan perbuatan baik kepada orang lain. Sedangkan kalau kita hanya beriman saja, kita hanya menjadi orang-orang yang buta, orang-orang yang mati karena kita tidak mengerjakan iman yang kita miliki. Iman kepada Kristus, iman yang kita miliki kepada Allah kita. Sedangkan iman tersebut harusnya hidup dan dapat juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi yang pertama, kita harus pahami bahwa kebajikan tidak dapat berdiri sendiri. Kebajikan merupakan sesuatu yang harus kita kerjakan setelah iman kita. Kita semua memiliki iman. Saya percaya Bapak Ibu sekalian semuanya yang mendengarkan khotbah ini memiliki iman yang kuat, yang baik kepada Kristus Yesus. Makanya sekarang tugas kita adalah yang kedua, untuk memberikan kebajikan, melakukan kebajikan. Di dalam KBBI dikatakan kebajikan berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Atau yang kedua, terjemahan yang kedua adalah perbuatan baik. Makanya dibilang perbuatan baik yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, bukan hanya untuk kita. Karena banyak juga hal yang baik yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kebajikan adalah yang fokusnya kepada orang lain. Yang kena dampak baik itu adalah orang lain. Kita hanya pelakunya, kita hanya pengerjanya. Makanya ini penting sekali. Yang pertama itu kita perhatikan. Tapi yang kedua kita mau perhatikan juga Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang kemudian mengikuti hal setelah kebajikan. Kita mau pahami bahwa ini secara keseluruhan, walaupun fokus kita hari ini adalah kebajikan. Bagaimana setelah kita beriman, bagaimana setelah kita memutuskan untuk mengikuti Kristus Yesus, sekarang tugas kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Untuk menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, untuk membawa hal baik bagi banyak orang, supaya banyak orang juga mempercayai apa yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dikatakan di setelahnya banyak sekali, tapi akan saya bahas secara cepat, yaitu setelah dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan yang kedua setelahnya, dan kepada kebajikan pengetahuan. Saya bahas sedikit kenapa pengetahuan. Dan perlu diketahui bahwa setiap hal yang setelah ini ditambahkan, ini menguatkan pembahasan kita tentang hari ini, yaitu kebajikan. Kebajikan harus seperti apa sih? Nah, kebajikan dikatakan seperti ini. Kebajikan pertama, harus diikuti, harus ditambahi, atau harus berjalan bersamaan dengan pengetahuan. Karena banyak juga orang yang hanya fokusnya, oh ya, karena saya ikut Kristus, saya mau jadi baik, saya mau jadi penuh dengan kebajikan, saya mau berbuat baik buat banyak orang. Akhirnya dia bagi-bagiin banyak uang kepada banyak orang yang mungkin membutuhkan secara finansial, tapi secara mental mereka belum membutuhkannya. Banyak orang yang seharusnya tidak perlu kita bantu terus-menerus, tapi karena kita berkata, oh aku mau seperti Kristus menjadi bajik, saya mau berbuat baik bagi banyak orang, akhirnya membagikan banyak uang kepada banyak orang yang belum siap menerimanya. Sehingga justru kita menghancurkan mereka. Sehingga justru karena ketidaksiapan mereka, kita menghancurkan mereka. Dalam banyak hal mungkin kebaikan kita atau kebajikan kita dapat menjadi malapetaka bagi banyak orang kalau tidak disertai oleh pengetahuan. Makanya penting sekali kita mengetahui seberapa butuh mereka. Pengetahuan kita tentang segala sesuatu. Pengetahuan kita tentang manusia. Pengetahuan kita tentang kejiwaan orang. Supaya kebajikan, supaya apa yang kita ingin lakukan kepada orang lain menjadi buah yang baik. Bukan menjadi buah yang beracun yang kemudian menghancurkan mereka. Dan kemudian dilanjutkan. Setelah pengetahuan, apa yang kemudian Petrus katakan? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kemudian dikatakan, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Setelah kita memiliki pengetahuan, seringkali kita lupa diri. Saat kita memiliki pengetahuan, seringkali kita menjadi tidak butuh Tuhan. Karena kita merasa diri kita adalah Tuhan. Seringkali saat kita mengetahui segala sesuatu, kita bahkan mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu lagi. Kita nggak perlu lagi ada Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu. Kita menguasai segala sesuatu karena apa yang ada di kepala kita yang kecil ini. Hanya karena sesuatu yang terbatas di kepala ini. Makanya dikatakan oleh Petrus, kalau udah ngasih pengetahuan,
Kalau udah menambah pengetahuan, sekarang perhatikan, harus ditambah penguasaan diri. Penguasaan diri merupakan sesuatu yang sangat penting, yang harus dimiliki orang Kristen. Yang pertama, kalau udah beriman, kemudian memiliki kebajikan, berbuat baik kepada orang lain. Tapi setelah itu, harus ada pengetahuan. Tapi kalau udah ada pengetahuan, harus dikontrol. Harus ada penguasaan diri. Supaya nggak kemana-mana, supaya nggak hancur nantinya. Kemudian dikatakan, dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan berarti perlu ada ketaatan, ketekunan untuk melakukannya secara terus-menerus. Jangan sampai sekali bisa nguasain diri, lain kali enggak. Sekali bisa kontrol diri, lain kali enggak. Sekali bisa merasa bahwa semuanya berasal dari Tuhan, lain kali jadi sombong. Lain kali sekali nggak gini-gini, lain kali gini-gini, segala macam ya. Dan begitu terus-menerus. Makanya dikatakan perlu ada ketekunan untuk melakukannya secara terus-menerus. Untuk melakukannya secara setia. Dan menjadikannya sebuah habit. Menjadikannya sebuah jati diri kita. Yaitu untuk penuh dengan penguasaan diri. Dan terus-menerus melakukan apa yang harus kita lakukan. Tekun dalam segala sesuatu. Tekunan di sini berbicara tentang semuanya. Dan kemudian dikatakan dan kepada ketekunan, kesalehan. Kesalehan berarti hidup kudus. Kesalehan berarti hidup berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan. Saleh berarti hidup baik sebagai manusia. Kalau yang tadi kebajikan baik secara apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau saleh itu baiknya kepada diri kita sendiri. Memerhatikan cara kita hidup. Memerhatikan tingkah laku kita. Memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita. Supaya didapati baik. Dan kesalehan berhubungan dengan apa? Dengan sesuatu yang baik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kembali lagi kepada kasih. Setelah saleh, tidak cukup di sana. Seperti tadi, hanya ada iman, tidak cukup di sana. Harus ada kebajikan. Sekarang setelah saleh, nggak cukup di sana. Harus ada kasih kepada saudara-saudara. Dan kemudian ditambahkan lagi, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dan pada akhirnya diakhiri kepada kasih kepada semua orang. Dan dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Dibilang kalau ia tidak memiliki semuanya itu, menjadi buta dan picik. Berarti kalau ia tidak memiliki satu aja, dikatakan ia buta dan picik. Karena semua ini harus menjadi sebuah kesatuan. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Termasuk kebajikan yang kita bahas hari ini. Nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kenapa saya harus membahas semuanya ini hari ini? Karena ini sebuah kesatuan. Membahas kebajikan saja tidak cukup. Karena jangan sampai setelah saya hanya membahas kebajikan di khotbah yang sekitar 15-20 menit ini, justru nanti setelah mendengarkannya Bapak Ibu semua menjadi orang yang bajik, tetapi menjadi orang yang tidak beriman lagi. Orang yang bajik tapi tidak penuh penguasaan diri lagi. Orang yang bajik tapi tidak berpengetahuan lagi, dan lain sebagainya. Makanya perlu kita bahas semuanya, meskipun mungkin tidak akan selengkap yang seharusnya, tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kita mau bahas ulang tentang kebajikan ini, bahwa kebajikan pertama tidak bisa berdiri sendiri. Kebajikan merupakan suatu hal yang harus berdiri di tengah poin-poin atau buah-buah atau hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Kebajikan pertama harus berdiri berdasarkan iman yang kuat. Iman kita sudah harus bagus. Iman kita harus memastikan kita percaya kepada Tuhan, supaya setelah kita percaya, kita melakukan sesuatu keluar, kita melakukan kebajikan, kita melakukan perbuatan baik yang membawa dampak baik kepada orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan lagi untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan kita.
bukan untuk kepentingan nama kita, melainkan untuk Tuhan saja. Tapi setelah kita melakukannya, jadi setidaknya saya mau bagi ini ke dalam 3 bagian. Pertama, kita saat mau melakukan kebajikan, harus melakukan yang namanya kepercayaan kepada Tuhan terlebih dahulu. Sebelum melakukan kebajikan, kita harus membangun iman yang teguh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yaitu melakukan kebajikan itu sendiri. Bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi dampak bagi orang lain. Membawa dampak baik bagi orang lain. Memberi berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, setelahnya, ini yang banyak tadi nih. Yaitu setelah kebajikan harus menambahkan pengetahuan, setelah pengetahuan, penguasaan diri, setelah penguasaan diri, ini dan lain sebagainya. Makanya yang ketiga adalah istilahnya post check, setelah kita mengecek setelahnya. Bagaimana setelah kita melakukan kebajikan, kita mengecek apakah di dalam kebajikan tersebut kita telah melakukannya dengan penuh pengetahuan. Apakah kita telah melakukannya dengan penuh penguasaan diri? Apakah kita melakukannya dengan penuh ketekunan? Apakah kita melakukannya dengan penuh kesalehan? Apakah kita melakukannya dengan penuh kasih kepada banyak orang? Nah, apakah kita melakukannya berdasarkan kasih kepada semua orang? Jadi, kira-kira hari ini kita mau bahas, hari ini kita mau pelajari tentang hal itu Bapak Ibu semua. Dari apa yang Paulus katakan di dalam Galatia tentang buah-buah roh, yaitu kebajikan. Dan bagaimana Petrus menguatkan kita, Petrus mengingatkan kita bahwa kebajikan adalah suatu hal yang berdiri bersama-sama dengan poin lainnya, yaitu iman, yaitu pengetahuan, yaitu ketekunan, yaitu dan lain sebagainya, kesalehan dan lain sebagainya. Banyak sekali, sehingga saya aja pusing ini mau membahasnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian mendapatkan apa yang kita pelajari pada hari ini, supaya di dalam kehidupan kita yang berat hari ini, di dalam kehidupan yang makin gak jelas hari-hari ini, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak melakukan segala sesuatunya seperti biasa. Di dalam kehidupan yang bertajuk tatanan baru hari-hari ini, bertajuk new normal hari-hari ini, kita dapat menghidupi dengan cara yang tepat. Kita dapat menjalaninya dengan cara yang tepat. Supaya pada akhirnya kita didapati setia dan sempurna. Supaya kita tidak didapati buta dan licik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus terus memperbaharui kami, Roh Kudus terus bersama kami, supaya pengetahuan, supaya firman, supaya benih yang sudah tertabur dapat bertumbuh dan kemudian menjadi buah yang nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Mampukan kami untuk menjadi setia, mampukan kami untuk jadi orang-orang percaya yang hidup berdasarkan buah-buah Roh Kudus, bukan buah-buah dunia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.